Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai Setiawan dengan NLP 50172510121. Di sini saya akan membahas chapter keempat, yaitu tentang tektonik lempeng. Yang mana pada sebelum-sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang proses-proses pembentukan bumi, baik itu yang ada di dalam bumi ya, dominan di dalam bumi. Kemudian kita juga udah banyak bahas ada yang di luar bumi gitu, endogen dan eksogen. Nah, pada kali ini kita akan lebih bahas lanjut tentang tektonik lempeng yang mana ini sangat berkaitan dengan tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini, sebentar. Tenaga endogen plate tektonik ini merupakan tenaga endogen yang paling berpengaruh terhadap pembentukan morfologi-morfologi yang ada di permukaan. Nah, teori tektonik lempeng itu di apa namanya? Diteorikan dengan adanya pergerakan-pergerakan dari lempeng. Karena adanya pergerakan dari mantel arus konveksi kemudian menggerakkan lempeng-lempeng yang ada di kerak bumi. Nah, untuk lempeng itu sendiri dibagi ada lempeng besar dan lempeng kecil, lempeng mayor dan lempeng minor. Di sini pada gambar ini dijelaskan juga ada lempeng mayor yang mana yang pertama itu di sini ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Afrika, kemudian ada lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ada yaitu Amerika Selatan. Dan ada lempeng Antartik. Kemudian ada lempeng minor juga. Yang pertama itu ada lempeng Arabia, terus ada lempeng Filipina, terus ada lempeng Kokos, ada lempeng Nazca, ada lempeng Karibian, ada lempeng Scotia. Nah, lempeng-lempeng ini eh, dia akan membentuk apa namanya proses-proses atau kejadian-kejadian tertentu sesuai dengan pergerakannya. Misal di sini ada pergerakan yang saling bertumbukan ditandai dengan eh, tanda segitiga seperti ini. Kalau yang tanda ini kotak-kotak ini berarti dia saling berpisah. Nah, teori ini itu dicetuskan atau diteorikan atau berawal dengan adanya kayak adanya eh, apa sih namanya teori Wegener, yaitu teori yang menjelaskan bahwasannya dahulu kala itu cuma ada satu benua besar, super benua yang ada di bumi. Nah, benua ini dinamakan Pangea. Lebih dari 130 tahun yang lalu, itu bumi berasal atau bumi terbentuk dari satu benua 22 juta tahun yang lalu. Nah, ini untuk Pangea, terus dia agak terpisah dan menjadi adanya Laurasia dan Gondwana. Nah, samudra yang namanya Samudra Tethys. Kemudian setelah 130 juta miliar tahun terbentuklah Asia dan Gondwana. Nah, terus pada 65 juta tahun yang lalu itu baru terbentuk adanya benua-benua besar seperti adanya benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropa, benua Asia, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Di sini Indonesia belum terbentuk karena Indonesia merupakan bentukan dari pecahan-pecahan benua. Nah, ini pada eh, yang sekarang ya bentuk bumi ini seperti ini. Indonesia sudah terbentuk yang mana di sini ada Amerika Utara, di sini ada plat Amerika atau lempeng Amerika gitu kan. Ya, jadi ya lempengnya dulu kayak gini tuh kan. Terus baru terbentuk lempeng-lempeng itu terpecah belah jadi banyak seperti sekarang ini. Nah, teori ini juga teori pergerakan lempeng dibuktikan oleh yang pertama itu karena adanya potongan-potongan puzzle dari si benua ini. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat dari benua-benua yang terpisah ini ketika digabungkan itu dia memiliki kesamaan bentuk dengan
lempeng yang dulunya ke satu. Misal ini ada Amerika Selatan dengan benua Afrika. Ini ketika disambungkan, dia akan memiliki kesamaan jika disatukan gitu. Kayak puzzle-puzzle yang disatukan akan menjadi kesatuan. Nah, ini kan kalau yang kita lihat di sini, ini Amerika dan Afrika. Yang dulunya ini cuma satu gini, terus ketika ini eh, berpisah, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini menunjukkan bukti teori dari bukti satu teori pergerakan lempeng. Kemudian bukti yang kedua itu dijelaskan bahwasannya adanya persamaan dari flora dan fauna atau fosil-fosil yang ditemukan di benua seperti yang ada sekarang. Nah, dari benua-benua yang terpisah sekarang ini itu memiliki kesamaan seperti di sini disebutkan bahwasannya ada fosil apa namanya Cino Cinodanthus itu ditemukan di benua ada di benua Amerika Selatan dan juga benua Afrika. Kemudian ada fosil Lystrosaurus itu ditemukan di benua Afrika, India, dan juga Antartika. Kemudian ada fosil Mesosaurus ini ditemukan juga adanya Mesosaurus di Amerika Selatan dan juga Afrika. Kemudian ada eh, fosil flora yaitu Glossopteris ditemukan di Australia dan juga Antartika. Nah, dari penemuan fosil-fosil ini dari berbagai benua, ini menunjukkan bahwasannya dulu pulau atau benua itu hanya ada satu di benua, terus mereka ada pergerakan lempeng tektonik dan terpisah seperti sekarang. Itu juga termasuk ke dalam bukti pergerakan lempeng tektonik. Nah, kemudian Wegener juga menemukan bahwasannya dia menemukan adanya pergerakan dari si benua-benua itu sendiri. Nah, seperti gambar ini, ditemukan adanya pergerakan-pergerakan. Ini untuk gambar apa namanya? Polar geografis atau kutub geografis bumi. SS-nya ini juga. Nah, terus ada juga teori yang menyebutkan adanya continental drift atau apungan benua. Jadi, teori ini menyatakan juga adanya benua yang mengapung di atas mantel dan bergerak karena adanya pergerakan dari mantel itu sendiri.
Ini ya, jadi penemuan-penemuan itu juga banyak ditemukan juga adanya kutub-kutub dari magnetik. Jadi setelah menemukan kutub geografis bumi, terus ada juga yang menyatakan bahwasannya kutub dari magnetik itu juga ada saatnya dia sama dengan kutub geografis bumi dan juga ada kalanya berbeda, ada kalanya dia berubah. Nah, perubahan ini kemudian yang diamati oleh para peneliti dengan berseringnya waktu gitu. Nah, ini untuk gambarnya ya kayak ada dia ini North Magnetic Pole, polar kutub utara magnetika bumi. Terus ini ada South Magnetic Pole, jadi ini merupakan kutub selatan magnetik bumi ya. Dia yang namanya magnetnya itu keluar ke sini terus set, set. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau ini disatukan itu eh, dia bisa menyatu seperti layaknya potongan-potongan puzzle. Nah, ini untuk sejarah dari posisi benua sekarang ini bisa ini kayak dulu itu 200 miliar tahun 200 juta yang tahun lalu itu hanya ada benua sumber benua yaitu yang namanya konten Pangea, dan kemudian dengan beriringannya waktu ada pergerakan-pergerakan lempeng ya sehingga seperti sekarang ada banyak benua. Salah satunya adalah benua Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, benua Afrika juga. Terus hal itu juga ya adanya kita bisa tahu kalau di situ tuh adanya proses seafloor spreading, atau ditemukannya juga adanya seafloor spreading. Apa itu seafloor spreading? Yaitu suatu pemekaran samudra yang mana di situ merupakan tempat keluarnya para magma-magma yang disebabkan karena adanya proses divergensi. Divergensi antara ya itu tadi karena adanya misal lempeng, si lempeng itu di situ merupakan pergerakan yang saling menjauh, maka di situ akan terbentuk suatu bentukan atau kayak ini yang namanya seafloor spreading. Nah, teman-teman perlu ketahui juga di sini ada the seafloor moves at a rate of 1 to 14 centimeters per year. Jadi maksudnya adalah dasar samudra itu bergerak dan dari 1 sampai 24 cm per tahunnya. Begitu. Nah, dari pergerakan eh itu bisa diamatin juga nanti pembentukan dari si ininya, si floor spreading. Terus gaya yang menggerakkan mereka adalah gaya yang sudah tadi saya bilang adalah gaya konveksi. Jadi gaya konveksi merupakan gaya yang terjadi di mantel yang mana itu merupakan sirkulasi pattern driven by the rising of the material and or the sinking of cold material. Jadi material-material panas dia akan eh ter apa sih namanya? Lebih dominan untuk bergerak ke atas yang panas. Terus ketika sudah panas mencapai atas, terus ada pendinginan, ini horizontal pendinginan, terus ketika ada dingin dia turun lagi, memanas lagi, dan itu menjadi siklus dari yang namanya arus konveksi begitu. Nah, pada arus konveksi ini dia terbentuk di adanya rekahan-rekahan seperti tadi itu adanya eh, wilayah divergensi. Jadi ketika divergensi yang saling menyebar itu dari si magmanya akan cenderung mencari itu dan adanya kenaikan kan, kenaikan karena panas itu terus kemudian ada yang mengarah ke sini dan ya itu terbentuklah di situ gitu kan. Nah, ini trench, kalau ada trench berarti di sini ada
tumbukan. Nah, ini untuk gambar proses lengkapnya ya. Kita bisa tahu kalau di sini ada magma, terus ada tumbukan-tumbukan. Ini seafloor spreading ya, mid-ocean Rift Valley. Terus ada trench karena akibat tumbukan ini. Samudera-samudera, jadi dia membuat island arch. Island arch ini merupakan pegunungan-pegunungan andesitik gitu kan. Andesitik ya, karena memang terbentuk di dalam samudera. Nah, tapi kalau dia pertemuannya antara samudera dan benua ini merupakan pegunungan aktif gitu ya. Contohnya ada di selatan Jawa dan juga di barat Sumatera gitu. Ketika dia si kerak samudranya nabrak yang ada kerak benua ini, dia nanti nih yang di sini adanya gempa-gempa gesekan-gesekan ini, terus magma-magmanya ini naik karena tadi kan ini di sini kan, di sini bisa jadi terkenanya peleburan ada atau segala macam proses itulah ya. Magma-magma ini membentuk sana sampai adanya deretan pegunungan aktif gitu. Nah, di sini aja juga palung laut. Nah, mungkin di sini tuh akan banyak ya penjelasan-penjelasan teori kalau di sini. Nah, terus explanation the mid-oceanic ridge. If convection drives seafloor spreading, then hot mantle rock must be rising under the mid-oceanic ridge. Maksudnya apa? Jadi konveksi itu merupakan penggerak dari seafloor spreading ini, ya kan? Karena adanya konveksi di bawah, terus dia menggerakkan si lempeng-lempeng ini, ya ini tadi, ini menggerakkan yang ini set yang kiri sama yang kanan menggerak menjauh satu sama lain. Kemudian di atasnya itu akan terbentuk si floor spreading. Gitu. Terus is how the extents of the range and its high heat flow are caused by the rise of this hot matter rock. Jadi adanya aliran panas itu juga membuat karena adanya kenaikan dari mantel. Nah, eh, adanya heat flow ya, aliran panas. Itu kayak misal itu kenaikan itu maka terbentuklah gitu adanya eh, mantel dari mantel. Terus the basal eruption on the ridge crest are also related to the retching. For the mantle rock is hotter than normal and begins to undergo partial melting. Nah, jadi di situ juga terbentuk adanya partial melting, yang mana di situ ketika adanya eh, apa namanya kepanasan itu lebih normal gitu kan. Terus ada edge of the seafloor. Nah, masuk ke bahasan tides and plate motion. Jadi, kita bahas tentang lempeng dan pergerakan lempeng. By the mid 1900 itu the wind is moving continent and moving to terus as described earlier, a plate is a large mobile slab of rock that is part of Earth's surface. Jadi, lempeng atau plate itu merupakan uh, large apa sih panjang mobile slab of rock that is part of permukaan. Oh, jadi lempeng itu merupakan permukaan ya, permukaan dari yang namanya permukaan dari bagian bumi gitu, yang memang di situ batuan-batuan eh, yang bisa terbentuk, bisa tergerak karena adanya pergerakan. Terus the surface of a plate may be made of entirely of the seafloor. Jadi permukaan dari lempeng itu mungkin ya mungkin terbentuk karena seafloor di adanya di lantai samudra.
Terus di sini juga kita akan banyak mengenal mengapa adanya lapisan-lapisan ya yang seperti pada dasarnya sudah dijelaskan di chapter-chapter sebelumnya, tapi kita mungkin akan lebih bahas lagi. Ada litosfer. Litosfer itu merupakan plates are composition of the relatively rigid outer shell of Earth gitu. Jadi litosfer ini merupakan lempeng yang komposisinya itu relatif apa keras gitu. Nah, karena keras ini atau rapuh gitu kan. Ini dinamakan litosfer. Terus ada asthenosfer yang mana kalau di bawah kerasnya litosfer itu akan ada lapisan cair kental dan itu biasanya dinamakan asthenosfer. Zone of low seismic wave velocity that behaves in a ductile manner because of increased temperature and pressure. Some geologists think that the asthenosfer is partially molten. The melt the melting of just a few percent of the asthenospheric volume called a cone for its properties and behavior. Jadi maksudnya adalah asthenosfer ini merupakan lapisan yang memiliki kecepatan rendah ketika adanya apa namanya gelombang seismik yang disebabkan ini juga karena adanya kenaikan suhu dan temperatur tekanan. Terus juga di sini merupakan sifatnya adalah eh ductile, ductile, ductile. Maksudnya kayak apa sih namanya tuh kental gitu. Nah, adanya di sini juga di Astenosfer ini juga terbentuk proses-proses melting atau peleburan dari batuan-batuan. Nah, karena lempeng itu bergerak dan terpisah menjadi beberapa bagian, itu kan otomatis kan ada batasnya. Nah, batas ini, perbedaan batas lempeng itu ada hubungannya dengan kecepatan si lempeng itu sendiri. Misal, sebuah batas lempeng konvergen itu ada hubungannya dengan lempeng yang bergerak ke segala arah gitu. Dan transform plate boundary itu juga adalah satu dari dua lempeng yang bergerak horizontal eh, pada masa lalu. Terus, how do we know that plates move? Terus, bagaimana sih yang kamu ketahui bahwasannya pergerakan dari lempeng gitu. Jadi kita bisa ketahui ya, yang pertama ini adanya eh, magnetic marine anomaly. Jadi adanya anomali magnetik yang ditemukan pada laut ya. Jadi itu adanya pengukuran oleh magnetometer. Terus di situ ditemukan di Mid Oceanic Reef Valley ini adanya anomali magnetik yang mana magnetometer itu menunjukkan bahwasannya adanya lapisan-lapisan yang berbeda ini, perbedaan arah magnetik. Nah, misal ini yang warna hitam ini dia kutubnya ada di selatan, kutub utaranya ada di selatan bumi. Namun ini yang ada warna eh, abu-abunya, ini merupakan anomali yang dia kebalikan dengan yang warna hitam itu tadi. Jadi ditemukanlah adanya anomali gitu. Jadi pada rival itu ada yang hitam itu merupakan positif magnetic anomali atau anomali positif magnetik. Terus adanya negatif magnetic anomali yang mana itu. Nah ini untuk record dari magnetometernya ya. Nah ini ditemukan juga nih di daerah sini.
adanya lapisan-lapisan yang mereka rekaman batuan magnetika itu berbeda seiring bertambahnya waktu. Nah, ini hasilnya, hasil representasinya. Sekarang itu eh, normal polarity atau kutubnya normal magnetiknya. Terus pada ini nih, udah banyak nih perubahan-perubahan dari magnetiknya. Teman-teman bisa mati. Nah, magnetika positif, negatif. Nah, perlu teman-teman ketahui adanya pengukuran dari pergerakan lempeng itu menunjukkan bahwasannya pergerakan lempeng itu bergerak 1 sampai 24 cm per tahun. Jadi sangat lama ya. Cuma 1 cm per tahunnya dari pergerakan lempeng. Nah, mungkin, nah ini merupakan gambar di mana proses-proses dari tahun ke tahun untuk mm, anomali magnetiknya sendiri. Nah, kalau yang warna coklat, oranye, itu merupakan di zaman Miocene ya. Yang ini Miocene, terus ada Oligocene, terus ada Eocene, yang kuning ini Eocene, terus ada Paleocene, selanjutnya terus ada Late Cretaceous, terus ada Middle Cretaceous, terus ada hijau banget ini merupakan Early Cretaceous, Cretaceous awal, dan ada Jurassic. Penyebaran silver spreading ini. Jadi maksudnya gitu. Terus ada analog test yaitu fracture zones and transform fault. Jadi adanya zona patahan dan juga ada sesar transform. Seperti gambar ini ya teman-teman. Ada zona seismik, terus ada inactive range, terus ada fault.
Nah, ini slip faultnya. Terus ini yang transform fault. Ada sesar transformnya. Nah, measuring plate motion directly. Jadi ada pengukuran juga di mana eh, jika kedua lempeng itu bergerak each other on the average of 2 cm sampai 6 cm per tahun. Nah, terus di sini batas-batas ya yang pertama ini ada batas divergen, lempeng divergen. Nah, di sini ada divergen boundaries, ada batas lempeng divergen yang mana batas lempeng divergen ini merupakan batas pergerakan lempeng yang saling bergerak menjauh. Nah, ini untuk yang pertama continental under reduced extension, the crust is thin and early valley forms. Ini lama-kelamaan makin jauh menjadi terbentuklah adanya samudera begitu ya. Nah, untuk kasus nyatanya di sini ada di daerah East African Valleys, Red Sea. Jadi ada di Laut Merah ya, di Laut Merah. Ini tuh dia kedua lempengnya saling menjauh sehingga kemungkinan besar si Laut Merah ini akan terus membesar seiring dengan berjalannya waktu. Ini gambaran-gambaran pergerakan tumbukan lempeng maupun itu. Terus di sini ada batas transform. Nah, masuk ke batas lempeng konvergen. Perlu ketahui juga konvergen ini kan pergerakan lempeng eh, dengan gerakan saling bertumbukan atau saling bertumbuk antar satu lempeng dengan lempeng yang lain. Nah, ini itu bisa kita bedakan lagi. Yang pertama adanya konvergensi antara ocean-ocean atau samudera dengan samudera. Nah, ini dia akan bentuk berbeda ketika tumbukannya itu antara samudera benua maupun benua dengan benua. Yang pertama ini ada ocean-ocean convergence. Ini nanti akan terbentuk suatu island arch yang mana samudera itu memiliki karakteristik yang sama kan lempengnya yaitu dengan eh, densitas atau massa jenis 3 gram per meter kubik gitu. Karena sama, ketika tumbukan mereka akan ada satu lempeng yang akan apa namanya adu gitu. Jadi akan ada satu yang kalah gitu. Dan akan satu lempeng samudera ini yang bergerak menunjam ke bawah. Ketika bergerak menunjam ke bawah, akan ada peleburan ini. Terus ada kenaikan magma. Nah ini bahkan sampai astenosfer. Karena kan ini kan sama kan samudera-samudera ini. Set segini. Terus dia menembus ke bawah dan dia magma yang terbentuk ini membentuk deretan pegunungan di bawah laut.
Nah, terus ini yang tumbukan antara samudra dan benua. Yang mana dia memiliki massa jenis dan ciri karakteristik yang berbeda. Nah, samudra itu dia memiliki densitas yang lebih besar dan eh, menunjam ke bawah. Ketika menunjam ke bawah, akan ada peleburan dan membentuk deretan gunungan aktif di benua itu. Nah, kalau yang pertumbukan antara benua dengan benua, dia akan membentuk suatu pegunungan tapi tidak aktif. Salah satunya adalah pegunungan Himalaya. Nah, dari gambar ini, Indian Continental Crust. Jadi ada kerak Samudra India, terus dengan kerak benua Asia itu bertubrukan. Nah, ketika bertubrukan, dia akan ada satu yang kalah. Terus ketika yang ini kalah, maka nggak kalah sih bahasanya. Jadi kayak yang ini lebih ke atasnya terus akan tumbuh atau naik dengan naik setinggi-tingginya gitu dari benua itu. Sehingga terbentuklah yang namanya adanya pegunungan sabuk pegunungan tua yaitu Himalaya. Terus ada Tibet Plateau. Hmm, karena itu kan tadi kan yang Asia-nya naik. Nah, ini untuk prosesnya ya dari tahun ke tahun. India ini tadinya ada di sini 71 juta tahun yang lalu, terus di sini sekarang India sekarang yang memang sudah bersatu dengan lem- lempeng Eurasia.
Teman-teman kalau lihat gambar ini adalah gambar dalam bumi dan juga menjelaskan mekanisme-mekanisme dari pergerakan lempeng sendiri. Jadi ini yang pertama ini ada inti, yang mana inti ini merupakan sumber dari panas-panas di dalam bumi gitu. Nanti inti ini yang menyebabkan si mantel material ini bergerak karena kan eh, panas dari bawah terus mentransfer panasnya terus dia akan ke atas gini. Nah, ini merupakan core mantle boundary batas antar inti dan mantel. Terus ini ada mantel. Nah, mantel ini sendiri kan ada mantel plum namanya. Mantel plum yang belum jadi ini dia nanti juga lama-lama akan menjadi seperti ini. Nah, si mantel plum yang udah nyampe ke permukaan ini itu dia tidak akan bergerak posisinya. Nah, jadi dia terus di sini, sedangkan kerak yang ada di atas ini bergerak. Jadi artinya apa? Jadi artinya selama masih ada pergerakan di sini, terus nanti si gunung-gunung ini kayak gini. Ini yang udah terbentuk, yang tadinya emang di sini. Terus ini yang kedua, yang di sini kan bergerak, bergerak, bergerak. Nanti akibatnya ada akan pegunungan lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan hotspot. Jadi hotspot itu merupakan titik sumber magma keluar dalam permukaan bumi. Dan titik ini tidak akan bergerak. Yang bergerak ini adalah lempengnya itu. Nanti kita bahas di bawah. Contoh hotspot itu ada di Hawaii. Lalu tadi ini ada slab pool ya, slab pool dari pergerakan lempeng, mid oceanic threads, vulcano kontinen ya, gitu. Sama aja ini gambar-gambar penjelasan. Nah, ini untuk mantel plums dan hotspotnya itu seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi hotspot itu terbentuk karena adanya mantel plums di bawah. Ini seperti ini. Seafloor, lantai samudra, tadinya tuh belum terbentuk kan. Kita dari bahas ini ada mantel, terus ada proses kenaikan magma ya, rising mantle plum. Ini untuk kepalanya sendiri. Ini belum dinamakan hotspot karena dia belum mencapai ke permukaan. Terus makin dengan perjalanan magma itu untuk mencari celah di permukaan, maka dia akan terbentuk nih seperti ini di hotspot. Nah, karena hotspot terus dia bertemukan dengan laut akan terbentuk suatu batuan-batuan gitu. Terus ya ini ya hotspot volcanic activity, aktivitas yang disebut oleh hotspot tadi. Dan biasanya hotspot ini menghasilkan gunung-gunung yang tipenya itu cair atau tipe efusif, bukan eksplosif. Karena magma yang terkandung ini cair dan tidak memiliki tekanan yang besar. Jadi dia hanya aliran-aliran dari magma itu sendiri. Karena dia mengalami adanya di sini plate movement atau pergerakan lempeng, si ini dia akan terus bergerak gitu. Lama-lama kelamaan ini seperti ini. Yang bekas magmanya ini udah membeku gitu. Sehingga dijelaskan nanti di sini contoh-contoh distribusi hotspot yang ada di bumi gitu kan dari miliar tahun. Seperti ada di Avar, Comoros, Reunion, Crozet, Marion, Kerguelen, Beaufort, Balinelli, Tasman, Howard, Caroline, Hawaii. Nah, yang paling terkenal ini adalah Hawaii yang sampai sekarang masih aktif. Nah, ini ada seperti ini merupakan bekas-bekas tadi ya, kristalan batuan.
Nah, di benua itu juga bisa adanya hotspot. Yang mana ini adalah misal ya, ini benua. Terus di situ ada hotspot, maka dari bawah itu akan nanti akan terbentuk gitu di permukaan adanya dome above plum. Jadi apa namanya? Kubah yang disebabkan oleh plum magma tadi, dapur magma. Terus di situ karena adanya itu, maka dia akan ada rift, apa sih rift itu? Sebaran dari benua itu sendiri, sehingga nanti akan ada ini ya, karena tadi saling menyebar terus ada basin gitu, maka akan terbentuk suatu lautan. Dan ini contohnya ada di Red Sea. Nah, ini proses ya dari dia mantle plum, dari hotspot ini, si hotspot dia kalau misalnya baru gitu terbentuk di sini pegunungan aktif, terus lama kelamaan dia kan bergerak. Nah, ada si eh terumbu karang yang me- menempati gitu, menempati daerah-daerah permukaan si pegunungan aktif laut ini. Terus dari situ lama kelamaan karena adanya erosi dia akan terbentuk guyot. Nah, kalau si terumbu karang ini akan menjadi ini atol. Nah, ini untuk Hawaii contohnya ya, si matolnya ini ada di sini terus pergerakannya ke sana. Makanya di sini akan selalu terbentuk gitu pulau-pulau atau guyot-guyot. Nah, ini posisi sekarang si Plamnya ini ada di sini kan. Terus dia membentuk pegunungan yang sekarang terkenal itu adalah pegunungan Mauna Loa ya, Kilauea dan Kilauea gitu kan. Nah, terus pada sebelum-sebelumnya itu tadinya itu yang pertama di sini adalah Kauai, 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 terus Oahu, terus ada Molokai, terus ada Mau. Nah, si Kauai ini merupakan hotspot di 3,8 sampai 5,6 miliar tahun yang lalu, juta tahun yang lalu. Kalau yang Oahu itu spot yang ada di 2,7 sampai 3,4 miliar tahun juta tahun yang lalu. Terus di situ juga ada 2,2 sampai 2,5 juta miliar. Nah, ini pergerakan lempengnya ke sana. Kan di sini kan. Terus dia akan bisa jadi si Mauna Loa ini nanti terpisah gitu dari sini dan nanti akan terbentuk pegunungan baru lagi. Nah, ini catatan finalnya adalah geologi itu sama kayak orang lain, yang mana di situ susceptible to fates. Mass geologist believe plate tectonic is an exhibitive theory and accept it as a working model. Jadi eh, teori yang paling sekarang itu bisa diterima oleh masyarakat itu adalah teori pergerakan lempeng. Dan itu udah terbukti gitu, bukti-bukti yang bisa menjadikan si teori ini itu merupakan yang gampang gitu diterima. Mungkin ini singkatannya ya. Tektonik lempeng adalah ide permukaan bumi ya untuk severally plate the change position and set. Jadi lempeng tektonik itu adalah kayak apa namanya? Ide permukaan bumi yang mana di situ bergerak ya bergerak eh, merubah posisinya dan juga ukurannya. Terus lempeng tektonik ini juga merupakan kombinasi dari konsep ya, konsep teorinya si floor spreading atau pekan samudra dan juga
apungan benua. Jadi lempeng tectonik ini adalah penyempurna gitu. Ibaratnya penyempurna dari teori si floor spreading dan juga continental drift. Terus si Alfred Wegener ini dia mengusulkan atau memberikan idenya, memproposalkan si continental drift ini pada tahun 1900 dan dia sudah memasukkan Kostland fit-nya gitu, similar fossil and bukti, maksudnya bukti-bukti yang sudah saya jelaskan tadi dan juga berkumpul pada superkontinental Pangea. Dan Wegener itu, kalau Wegener ini idenya adalah yang diterima sampai 1950 itu ketika ada kerjaan atau pergerakan dari paleomagnetisme tadi. Ditemukannya adanya pembalikan arah magnetik di si Plurus Reading itu. Terus beliau juga menghipotesiskan si Plurus Reading ini sugesti that the city moves away from the ridge, crease and toward the trench. Jadi beliau juga menghipotesiskan bahwa semua pergerakan dari laut itu yang ditemukan di Siberian Spring itu merupakan adanya bukti adanya arus konveksi di mantle. Nah, menurut konsep Siberian Spreading itu aliran panas yang tinggi dan vulkanisme itu karena disebabkan karena mantel panas, batu mantel panas yang mengalami kenaikan. Dan konveksi ketika ada di situ divergensi dari konveksi, maka di situ merupakan nanti ditemukan ada rift valley dan juga ada gempa bumi yang dari apa namanya punggungan-punggungan itu. The spreading itu explain atau menjelaskan trench as seeds of seafloor subduction. Jadi ditemukan juga bukti dari subduksi si lantai samudera itu. Nah, ada aparat confirmation of flat motion camp in the 1960 ya dengan korelasi dari magnetik samudera, anomali magnetik samudera dan juga uh, tahu the origin of magnetic itu. Jadi bukti-bukti ini di akhirnya dibuktikan atau akhirnya diinikan oleh anomali magnetik. Nah, mungkin sekian ya dari penjelasan tektonik apa pergerakan apa namanya teori-teori pergerakan tektonik lempeng ya. Mungkin apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, saya Amat Tirta Setiawan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.